Iya, shalom, selamat malam buat semua saudara yang ada di mana saja. Ya, kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Apapun persoalan masalah yang sedang kita hadapi, kita yakin percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya mau menyapa semua yang ada di Indonesia, shalom, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga shalom, di semua benua-benua, dan biarlah kasih Tuhan tetap melimpah atas kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami terus mau mencari wajah-Mu dalam hidup kami, bawa kami untuk senantiasa mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh terluput, boleh terhindar dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Berapi setiap kami malam hari ini, kami mau membawa pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah ini naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah, wajah-Mu Tuhan. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, hadir-Mu dalam hidupku. Mari lebih lagi katakan, memandang wajah-Mu, oh, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan, menikmati kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, oh, mencari wajah-Mu, oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu
dalam hidupku. Menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, Yesus. Kau yang setia, Bapa. Bahkan ketika kami sedang mengalami banyak persoalan, tekanan dalam hidup kami tahu Tuhan hanya sejauh doa-doa kami, hanya sejauh hadirat-Mu kami dapat lari Tuhan dan mencari kekuatan. Engkau yang sanggup Tuhan memberikan kami kekuatan. Ketika kami memandang wajah-Mu, kami menemukan kasih-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan kami, Kau harapan hidup kami Tuhan. Kau sumber pertolongan, Kau sumber jawaban. Kami mau terus pandang wajah-Mu, Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam kami pandang wajah-Mu. Dan kami berseru, pertolongan-Mu hanya dari-Mu Tuhan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru padamu Tuhan, pertolongan-Mu
datang daripadamu Tuhan. Peganglah tangan kami, jangan kau lepaskan. Kaulah harapan di hidup kami, ya Tuhan, sungguh Kau ajaib, Engkau mulia, bahkan indah hadirat-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuh. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau menara perlindungan. Oh, Kau sumber kekuatan kami Tuhan, bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi katakan, sungguh indah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau penuh kasih dan sayang dalam hidup kami. Amin Tuhan, amin Yesus. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan di hidup kami. Kau sumber pertolongan kami. Kami sembah Kau Tuhan, ajaib Engkau Bapa. Oh, kami hormati kehadiran-Mu, kami hormati kekudusan-Mu, kami hormati Kau Tuhan Raja, di atas segala raja. Semua kami menyembah-Mu, semua kami meninggikan-Mu Tuhan.
Karena itu Bapa, kami buka hati malam hari ini Tuhan untuk jamahan-Mu. Jamah hati kami yang haus, jamah hati kami yang kering, jamah hati kami yang merindukan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sudah jauh dari Tuhan. Kami mau kembali Tuhan kepada kasih-Mu, bahwa kami merasakan lagi hadirat Tuhan dalam hidup kami. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan hari ini dan katakan pada Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi saudara katakan, kami buka hati Tuhan untuk jamahan-Mu di hidup kami Yesus. Kami berserah penuh dalam hadirat-Mu Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Amin. Di altar-Mu. Lebih lagi saudara, mari buka hati katakan, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, Engkau segala-galanya. Kami buka hati kami bagi kehendak-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan-Mu Yesus. Kau Tuhan yang layak disembah, Kau layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Biar pujian pengagungan terus ada di mulut kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, ajar kami terus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir. Kami ada di masa-masa pemurnian hari-hari ini. Bahwa kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang menghadapi setiap badai dan persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Kami buka hati bagi kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Iya, shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu. Nama saya Ibu Mike Horman dari Manado. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam rumah tangga saya. Saya sudah banyak kali melewati proses Tuhan dan saya hanya menangis di bawah kaki Tuhan. Maaf Bu kalau kesaksian saya ini agak panjang ya. 2 tahun yang lalu anak saya sakit. Pertama dia hanya sariawan dan singkat cerita mulai dari sariawan sampai dia harus masuk keluar rumah sakit. Kata dokter karena dia kebanyakan minum vitamin sampai dia kena asam lambung akut. Dan anak saya ini adalah anak berkebutuhan khusus. Dia tunarungu sejak lahir, dia sangat rajin beribadah, semua kegiatan di gereja selalu dia ikuti tanpa rasa minder, sekalipun dia berbeda dengan teman-temannya. Dia juga sering diutus dari sekolah untuk mengikuti lomba melukis, bahkan dia sering mendapat juara 1 umum dan mewakili daerah kami untuk lomba tingkat nasional. Anak ini begitu jujur dan apa adanya. Singkat cerita Bu, dia sakit dan masuk keluar rumah sakit sampai 6 kali. Dan pada suatu malam pas dia seminggu baru keluar dari rumah sakit, dia mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Kami pun langsung membawa dia kembali ke rumah sakit. Di rumah sakit dia masuk di ruang ICU untuk anak karena dia berusia 15 tahun. Semua sudah diperiksa dan hasilnya kata dokter dia menderita meningitis ya atau infeksi otak. Dan kata dokter kalau penderita meningitis itu kemungkinan untuk hidup itu sangat tipis. Kalaupun dia hidup maka otaknya tidak akan normal lagi. Betapa hancurnya hati saya dan suami bahkan semua keluarga. 5 hari anak saya terbaring dan tidak sadarkan diri, lalu dipasang bermacam-macam selang. Setiap hari dia kejang-kejang sampai 5 kali. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain hanya bernyanyi dan terus berdoa menangis di kaki Tuhan. Saya terus menyanyikan lagu-lagu saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu. Namun tetap ku pegang janji-Mu Tuhan, hatiku percaya. Itu terus Bu yang saya nyanyikan sambil menangis, sampai ada seorang suster yang menegur saya. Katanya, Ibu, kalau nyanyi jangan keras-keras, nanti bisa mengganggu pasien yang lain. Setiap hari saya tidak pernah pulang dari rumah sakit, saya terus berserah kepada Tuhan Bu. Singkat cerita, di hari yang keempat, anak saya semakin drop. Hari itu dia kejang-kejang berkali-kali sampai dokter minta kami untuk tanda tangan untuk tindakan pemasangan alat ventilator yang dipasang langsung di paru-paru. Kata dokter, ini dipasang agar membantu pernafasan anak saya. Namun saya menolak Bu, karena saya mengingat efeknya bisa membuat paru-paru anak saya pendarahan. Itu efeknya kata dokter. Karena kami menolak untuk tindakan tersebut, maka dokter cuma bilang kalau begitu jika ada hal yang fatal terjadi itu di luar tanggung jawab kami. Saat itu saya dan suami hanya berlutut dan berdoa sambil menangis kepada Tuhan. Pada saat ada suara di hati saya untuk buka Alkitab, lalu saya membuka Alkitab yang ada di HP saya. Dan begitu saya buka langsung keluar Mazmur 91 dan ketika saya baca saya langsung menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Betapa nyata Tuhan ada buat saya yang berdosa ini. Berkali-kali saya baca firman itu dan saya mulai saat itu anak saya sudah mulai ada respon dan sudah tidak kejang lagi. Sampai hari yang ke-6 akhirnya anak saya bisa sadar. Dokter pun terheran-heran, sungguh luar biasa Tuhan itu.
Singkat cerita, anak saya sadar dan ketika dia sadar, saya sempat takut karena anak saya itu selalu melambaikan tangan ke plafon dan itu dia lakukan berhari-hari. Saya pikir apa ini yang dibilang dokter kalau otaknya tidak akan normal lagi. Tetapi ketika semua alat yang dipasang di tubuhnya dicopot, maka dia mulai bercerita dengan bahasa isyarat, Bu. Singkat cerita, ketika dia sadar, ya dia bercerita dengan bahasa isyaratnya. Ya, jadi saudara, ibunya sudah sempat takut ya karena dipikir dia sudah otaknya terganggu. Dia bercerita dengan bahasa isyaratnya bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya waktu itu sempat tidak percaya, saya pikir mungkin itu hanya halusinasi dia. Tapi dia terus-menerus bercerita bahwa dia ada di suatu tempat yang gelap dan dia sangat takut sekali karena katanya dia tidak tahu jalan karena gelap sekali di tempat itu. Dan tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya, Anggreni, jangan takut, ini aku Yesus. Sambil mengulurkan tangannya yang berlobang katanya. Lalu Yesus bilang, ayo ikutlah aku. Kemudian mereka menaiki anak tangga yang terus menuju ke awan. Terus Yesus membawa dia di suatu taman yang sangat indah. Dan Tuhan Yesus membawa dia ke rumahnya, lalu mereka makan bersama. Lalu dia bertemu dengan saudara-saudara saya yang belum lama meninggal di sana. Tapi dia bilang di sana tidak ada oma atau opa, semua masih muda-muda. Hatinya senang dan damai, kata dia. Waktu dia sama-sama Tuhan Yesus, dia bilang di meja makan yang mereka pakai itu dari emas. Dan ada begitu banyak wanita berbaju putih yang meniup trompet di sana. Kemudian mungkin yang dia maksudkan itu adalah malaikat, Ibu. Lalu saya tanya, kenapa kamu pulang? Dia bilang, Yesus tanya kepada dia, apakah kamu mau pulang? Lalu dia bilang, iya aku mau pulang Tuhan Yesus. Dan malaikat itu akhirnya mengantar dia kembali ke rumah sakit. Dan itulah sebabnya dia berkata, dia terus melambai-lambaikan tangan ke plafon. Karena dia melihat dan dia say goodbye ya kepada malaikat yang mengantar dia. Dan setelah kejadian itu anak saya sadar, tapi menurut dokter infeksi yang ada di otaknya tidak ada perubahan. Tapi saya tidak putus asa, Bu. Saya selalu mempercayai firman Tuhan, terutama Mazmur 91 itu pasti digenapi dalam hidup kami. Genap sebulan anak saya dirawat di rumah sakit dan tetap menurut dokter tidak ada perubahan. Tapi anak saya sudah minta pulang dan dokter tidak mengizinkan. Pagi itu akhirnya anak saya diperiksa lab lagi. Dalam hati saya hanya berdoa kalau Tuhan berkenan membawa dia kembali, maka saya percaya Tuhan juga pastilah yang membuat dia bisa pulang ke rumah hari ini juga. Dan puji Tuhan Ibu, Tuhan Yesus dahsyat, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada lagi infeksi atau penyakit apapun di otaknya dan semuanya normal. Wow. Bahkan dokter pun langsung mengizinkan kami pulang hari itu juga tanpa obat karena semuanya sudah dinyatakan sembuh. Wow, saudara ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ini penyakit radang otak loh, meningitis ya, yang secara ilmu kedokteran tidak mungkin sembuh bahkan bisa mati. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Ya, kita tahu Tuhan itu Tuhan yang hidup dan dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Bagian kita hanya terus berserah kepada Tuhan. Ya, dan biarlah setiap kesaksian yang kita dengar, saudara terus membawa kita semakin kuat di dalam iman kita. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, tetap setia Bu ya, mengikuti mesbah doa dan terus bertumbuh kepada Tuhan.
Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kita sudah sampai di Yeremia 51, sekarang ayat yang ke-7. Kemarin kita sudah baca ya sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, larilah dari tengah-tengah Babel. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya, sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan luput dari pembalasan Tuhan, kata firman Tuhan. Sekarang ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8 berkata, tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia, ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh ya. Karena kemegahannya, karena ya keperkasaannya, karena keberhasilannya, Babel diumpamakan seperti piala emas yang memabukkan seluruh bumi, bahkan bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Ya, kesombongan yang begitu luar biasa atas Babel, saudara, karena mereka memang sudah mencapai puncak kesuksesan. Tapi ketika Tuhan yang akhirnya menghajar Babel, tiba-tiba jatuh dan pecah. Ayat yang ke-9, kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan, tinggalkanlah dia. Marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Bahkan orang-orang berpikir mereka dapat membangkitkan dan menolong Babel, tetapi ternyata di sana mereka berkata, ya ternyata dia sudah tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Saudara, kalau Tuhan sudah menghajar, maka tidak ada yang bisa memulihkan kecuali pertobatan dan tangan Tuhan sendiri. Ya, jangan sampai kita berurusan dengan murka Tuhan karena tidak dapat dipulihkan. Babel mengalami hantaman yang begitu luar biasa karena kesombongan mereka. Tidak bisa dipulihkan lagi, kata firman Tuhan. Karena apa? Penghukumannya sudah sampai ke langit. Saudara, kalau sampai hari ini Tuhan masih berbicara kepada saudara untuk bertobat, dan bertobat. Tapi kalau engkau terus mengeraskan hati, maka maaf saudara ya, ketika pintu pengampunan dan anugerah Tuhan itu tertutup, maka tidak bisa dipulihkan lagi. Hari ini Tuhan masih menanti dengan kasih setianya orang-orang yang mau datang untuk bertobat dan sungguh-sungguh meninggalkan jalan-jalan hidup yang jahat. Ayat yang ke-10, Tuhan telah membuat segala kebenaran. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Ya, kebenaran itu akan nyata, saudara. Bagian kita, mari kita ceritakan tentang perbuatan Tuhan itu. Ayat yang ke-11, lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai Tuhan. Ya, Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, ya, pembalasan karena bait sucinya. Ya, Alkitab berkata, ya, Tuhan sudah menyiapkan, lancipkan anak-anak panah. Lancipkan, ya, dan Tuhan membangkitkan semangat raja-raja Media untuk melaksanakan rencananya terhadap Babel, yaitu memusnahkannya. Kores Raja Persia telah bersekutu dengan Babel untuk mengalahkan Niniwe, ibu kota kekaisaran Asyur, pada tahun 612 sebelum Masehi. Lalu dia bergabung dengan Persia untuk mengalahkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Jadi saudara, ya, semua yang tertulis dalam Alkitab itu digenapi dan ada sejarah mencatat. Ayat 12, angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah penjagaan, tempatkanlah orang-orang jaga,
Persiapkanlah penghadangan sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap penduduk Babel. Apa yang sudah dinubuatkan Tuhan pasti akan digenapi, ya. Kita hanya akan tinggal melihat waktunya saja. Karena itu jangan bermain-main terus dengan dosa, saudara. Ya, bertobat selama Tuhan masih memberikan kita waktu untuk bertobat. Ayat yang ke-13. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Saudara, firman ini berkata, ya, engkau yang tinggal di tepi sungai yang besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Walaupun orang mempunyai kekayaan besar, kalau Tuhan mencabut nyawanya, tidak akan berarti lagi semua yang engkau miliki. Ketika nafas hidup kita berhenti, maka tidak ada kebanggaan lagi di dalamnya. Karena itu saudara, selama Tuhan memberikan kita waktu untuk bertobat, marilah terus bertobat. Berubahlah selama masih ada kesempatan. Jangan sampai batas hidupmu sudah sampai. Ya, akhir hidupmu sudah datang, kata firman Tuhan. Kalau berkali-kali Alkitab mengingatkan kepada kita, tetapi kita terus keras kepala dan mengeraskan hati, hati-hati saudara, ya. Jangan sampai Tuhan berkata, ya, engkau punya kekayaan besar, engkau yang gagah perkasa, rasanya tidak mungkin dikalahkan. Akhirnya Tuhan bilang, nafas hidupmu harus berhenti sampai di sini. Batas hidupmu sudah sampai dan akhir hidupmu sudah datang. Ayat yang ke-14, Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri, sungguh pun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang. Tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu. Tidak ada lagi yang ditakuti terhadap Babel. Ya, kekayaannya, tentaranya, kekuatannya, bahkan seperti belalang manusia-manusianya. Kalau sudah diangkat, ya, pekik perang, pertempuran, maka mereka akan musnah saudara, ya. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup kita hari-hari ini, mau kekayaan, mau sehat, mau apapun. Kalau kita sudah jatuh berurusan dengan Tuhan, hati-hati. Ayat 15, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan. Dari ujung bumi ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, saudara. Sudah sepantasnya kita menghormati Dia, sudah sepantasnya kita menghargai Dia dan memuliakan Dia dalam hidup kita. Hiduplah dengan takut akan Tuhan. Dia yang mengatur kilat, yang mengatur awan, yang mengatur angin dan hujan. Ya, Dia juga penguasa tunggal atas hidup kita. Jangan mempermainkan kedaulatan Tuhan dan kemuliaannya dalam hidup kita. Ayat 17 berkata, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. 18, semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. 19, tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian Yakub, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Adalah bodoh kalau orang mempercayai patung buatan manusia, ya, dan bukan kepada Tuhan. Mudah untuk berpikir bahwa benda-benda yang kita lihat dan sentuh akan memberi kita lebih banyak jaminan daripada Allah. Namun benda-benda menjadi berkarat, busuk dan lapuk, bahkan hancur. Tetapi Tuhan itu adalah kekal dan abadi.
Dia bukan benda, tetapi dia pribadi yang esa, yang kekal. Mengapa kita menaruh iman kepada sesuatu yang akan lenyap? Ya, dalam waktu yang hanya beberapa tahun kita menyembah patung, menyembah dewa-dewa buatan tangan manusia. Mari kita harus hanya menyembah kepada Tuhan saja. Dengan hidup dalam pertobatan, saudara. Hanya itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan mau ketaatan kita pada firman-Nya. Kita mau berkata, Tuhan, kami mau menghormati kekudusan-Mu. Biarlah kita mau berkata, Bapa, sentuh hati kami Tuhan dan ubah hidup kami menjadi yang baru, karena dengan cara itulah kami menghormati Tuhan. Bawa kami sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan perkenanan-Mu Bapa, agar hidup kami memuliakan Engkau. Sentuh hati kami Tuhan dan ubah hidup kami supaya kami berkenan kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahku. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, agar kami hanya melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati bagi jamahan-Mu Tuhan Yesus. Ubah seluruh hidup kami untuk menjadi orang-orang yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Dimulai dari rumah tangga, keluarga kami, pribadi-pribadi, suami, istri, anak-anak. Biarlah kami boleh menjalankan semua fungsi kami sesuai Alkitabiah yang tertulis dalam Alkitab. Suami menjadi imam yang baik yang membawa istri dan anak-anaknya untuk belajar takut akan Tuhan. Istri menjadi penolong yang menjadi penolong sepadan bagi suami dan anak-anak. Demikian anak-anak tumbuh menjadi buah anggur yang menyenangkan untuk dinikmati karena mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam masa depan mereka, dalam studi mereka, bahkan jodoh mereka Tuhanlah yang menentukan. Kami percaya rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang dipulihkan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, kakek nenek kami, opa oma kami. Di usia senja mereka Tuhan jagai terus ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mereka memiliki semangat dan terus hidup dalam perkenanan-Mu. Biarlah mereka boleh terus ada di dalam perkenanan Tuhan dan dalam damai sejahtera yang dari Engkau. Sembuhkan segala sakit penyakit Tuhan, bahkan semua anggota keluarga kami yang sehari-hari ini sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah, dalam ranjang rumah sakit, dalam ranjang-ranjang di rumah, di tempat tidur mereka. Tuhan tolong jamah dan lawat Tuhan, biar kesembuhan yang daripada Tuhan boleh terjadi. Kalau sakit penyakit ini datang akibat dosa, kami mohon pengampunan. Kalau terjadi karena kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Biarlah kesembuhan-Mu mengalir bagi setiap anggota keluarga kami, bahkan bagi setiap mereka yang ada di luar sana. Hamba berdoa, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan-Mu Bapa. Mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya kami dibebaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa darah Yesus yang Maha Kudus itu sanggup. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua Tuhan, orang-orang yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang terikat dengan ikatan-ikatan dosa, dengan kenajisan percabulan, dengan segala beban yang berat dalam hidup mereka. Apapun itu Tuhan, bahkan masalah persoalan,
kenajisan, percabulan, dan setiap ikatan-ikatan dosa, rokok, minuman keras, narkoba, bahkan apapun ikatan yang ada dalam hidup mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan dan diputuskan. Biarlah Tuhan menjamah dan melawat, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, pemulihan. Mereka yang terikat dengan masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah pertobatanmu terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua telepon, WA, SMS yang sudah masuk, Tuhan jamah dan lawat. Hamba begitu terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjamah setiap mereka yang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan dan mengharapkan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bahwa setiap orang-orang yang membutuhkan, yang berkekurangan, Tuhan tolong dan Engkau menjadi Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami Bapa. Bahkan biarlah kami menaruh harapan kami hanya pada Tuhan. Berkati orang-orang yang merindukan punya keturunan ilahi dalam nama Yesus. Segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya anugerah Tuhan tercurah dan melimpah. Berkati Tuhan bahkan bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan boleh terjadi dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin, Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Anugerah Tuhan melimpah, roh takut akan Tuhan turun, bahkan perlindungan yang sempurna atas mereka dan keluarga. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati semua jajaran yang ada di bawah Bapak Presiden Jokowi Tuhan, jajaran setiap kabinet yang ada, bahkan MPR, DPR, bahkan seluruh Tuhan kepala-kepala wilayah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan Engkau taruh orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menaruh para pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau dalam bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus bangsa kami, berkati Tuhan keamanan, kesejahteraan bangsa ini, diberkati tanahnya, diberkati udara, diberkati semuanya. Indonesia aman dalam genggaman tangan Tuhan. TNI Polri yang terus berjuang di garis terdepan, kami berdoa kesatuan ada di dalam tubuh TNI Polri. Tidak ada satupun kuasa yang bisa memecah belah. Mereka menjaga, mempertahankan Tuhan keutuhan bangsa ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu atas kehidupan bangsa ini. Kami tahu kalau bangsa Indonesia masih ada semua karena anugerah Tuhan. Berkati Bapa, bahkan seluruh tim medis yang bertugas Tuhan untuk terus melawan COVID-19. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Bahkan di atas bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka juga terus Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sangat percaya anugerah Tuhan melimpah dan tercurah. Kami percaya kesembuhan massal terjadi dalam nama Yesus. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Karena itu kami tidak mau takut berlebihan. Kami mau terus percaya pada Yesus yang memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah anugerah berkat-Mu tercurah atas kehidupan setiap kami. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keturunan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan, bahkan Engkau menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan pemeliharaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Terima kasih saudara terus setia menyaksikan Mesbah Doa. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini kepada semua orang agar mereka juga diberkati Tuhan. Shalom dan Immanuel. Tuhan memberkati. Mereka